Ya, ya, sudah saya rekam ya. Baik, kita lanjut ya tadi. Untuk metode klasifikasi unsupervised ini berbeda dengan supervised ya, karena kita tidak mengambil sampel atau ROI ya, region of interest. Nah, jadi pada klasifikasi unsupervised ini nanti komputer yang akan melakukan klasifikasi secara otomatis. Nah, jadi caranya buka citranya yang mau kita klasifikasi. Tentu citranya yang sudah terlayer stacking ya, berisi 7 band gitu ya kalau Landsat 8. Nah, kemudian di pilihan unsupervised ini ada dua algoritma yang bisa kalian pilih ya. Ada ISO, ada K-means ya. Bentar. Nah, jadi sebenarnya ini algoritma isinya adalah pemrosesan secara statistik aja sih sebenarnya. Beda algoritma aja. Mana yang bagus? Sebenarnya mana yang bagus ini nanti sebenarnya adalah kita melihat uji akurasi di akhirnya. Jadi idealnya kalian sebenarnya bisa merunning unsupervised ini untuk dua algoritma ini. Misalkan satu pakai isodata, satu K-means. Lalu setelah selesai menghasilkan klasifikasinya, kalian cek uji akurasinya. Jadi model penutup lahan yang kemarin kalian kerjakan ya pakai supervised itu belum sah menjadi suatu spatial information. Jadi belum bisa dikatakan sebagai suatu informasi spasial yang akurat. Kenapa? Karena belum diuji akurasi. Itu kan model sebenarnya. Jadi cara menguji akurasinya gimana? Jadi cara menguji akurasinya ya berarti misalkan seperti ini ya. Nah, kalian pergi ke lapangan, ambil katakanlah 100 titik. Lalu kalian plot pakai GPS ya. Nanti kita akan belajar GPS di sekolah UTS ya, di GPS. Kalian ambil misalkan titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, seterusnya sampai 100 titik. Kemudian kalian amati, benar nggak nih di lapangan benar masih sawah? Ternyata di model kalian, oh sawah juga nih. Oh, berarti titik 1 benar. Lanjut titik 2. Titik 2 benar nggak? Di model titik 2 ternyata vegetasi. Di lapangan ternyata bukan vegetasi, ini sawah. Berarti salah. Dan seterusnya dihitung berapa yang benar. Kalau misalkan di atas 80%, berarti model kalian sudah cukup baik. Sehingga bisa dikatakan data tutupan lahan yang kalian hasilkan bisa dipakai buat analisis lebih lanjut. Misalkan analisis time series untuk menghitung luas penutup lahan. Misalkan di DKI Jakarta berapa sih persentase permukimannya, berapa sih persentase sawahnya, apa benar masih ada sawah atau tidak ada sawah sih di DKI. Ya. Jadi harus diuji akurasi dulu. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang saya akan mencoba salah satu algoritma saja, misalkan pakai yang K-means. Jadi dalam proses unsupervised ini saya select ya citranya, klik OK. Nah, poin penting dalam melakukan proses klasifikasi unsupervised itu ada di sini, settingan parameternya. Ya. Pertama ada number of classes. Ini adalah jumlah kelas yang mau dihasilkan. Kalau kemarin kita ada berapa kelas? 6 ya? Nah. Kalau kita mengisi ini hanya 6 kelas ya di unsupervised, ini tidak disarankan. Walaupun memang ternyata di wilayah kita tuh memang ada 6 kelas, tapi tidak disarankan memasukkan jumlahnya sesuai dengan
jumlah kelas penutup lahan yang ada di dalam sini di citranya. Baiknya gimana? Lebihkan. Baiknya dilebihkan. Berapa yang ideal ya? Yang ya sebenarnya semakin banyak semakin bagus kayak gitu. Misalkan saya isi 30 kelas. Ya. Jadi itu settingan yang pertama adalah number of classes. Yang kedua adalah maximum iteration. Nah, ini adalah proses pengulangan. Jadi bagaimana si algoritma itu mampu memperbaiki hasil klasifikasi berdasarkan iterasinya. Semakin lama iterasinya, maksudnya semakin banyak iterasinya, probabilitas klasifikasi itu lebih baik. Maksudnya probabilitas menghasilkan klasifikasi yang lebih baik itu lebih besar. Tapi konsekuensinya jadi prosesnya jadi lama kayak gitu. Maksudnya gimana sih? Nah, contoh aja karena saya tidak mau berlama-lama, saya bikin aja 3 deh iterasinya ya. Sisanya di default saja. Ini saya contohkan, saya isi kalau sudah sisanya default saja ya. Lalu pilih choose untuk menyimpan klasifikasinya. Ini unsupervised comments. Nah, kalau sudah di oke. Nah, ini iterasi pertama. Nah, ini iterasi kedua. Ini cepat karena mungkin laptop saya cepat gitu ya. Oh enggak, sorry. Enggak. Jadi memang benar, tapi tergantung komputernya ya. Kalau kalian ngulangnya pakai yang i3 bukan i3 masih bagus lah ya. Yang Pentium 4 gitu ya. Mungkin selesainya besok gitu ya. Hah? Iya, benar. Ini hasilnya. Ya. Jadi coba kalian perhatikan nih. Ini cepat karena memang mungkin areanya kita crop ya. Makanya kemarin kan saya sarankan potong saja areanya, dikecilkan. Iya, ini yang cropan. Kalau yang masih satu scene 180 kali 180 kilo, itu pasti akan lama prosesnya. Jadi idealnya yang dipotong saja ya. Nah, sekarang coba kalian lihat, sudah terklasifikasi secara otomatis. Ya. Nah, sekarang sekarang begini, perhatikan nih. Dari 30 kelas ini kalian harus mendefine masing-masing kelas ini apa penutup lahannya. Jadi effortnya di situ. Nah, enakan yang mana yang ini? Ya, silakan aja. Tapi saya belum memperlihatkan trouble-nya. Jadi misalkan begini ya. Ini saya matikan dulu. Sorry. Atau jangan deh ya. Gini aja deh. 4. Atau saya matikan dulu ya. Jadi masing-masing kelas ini kita matikan dulu. Karena kita akan mencoba mendefine satu persatu kelasnya apa nih. Nah, sekarang kita mulai dengan kelas yang pertama. Nah, kelas pertama mana nih? Nggak kelihatan kelas pertama nih. Nggak ada ya kelas pertama. Memang kadang-kadang begitu. Bisa jadi mungkin kelas pertama hanya 1 pixel, 2 pixel yang posisinya entah di mana gitu. Saya nggak tahu juga nih di mana posisi yang kelas 1 ya. Oke lah, kita lanjut ke kelas 2 dulu deh. Nah, kelas 2. Kalau kalian perhatikan kelas 2 di saya, mungkin beda dengan punya teman-teman ya. Kelas 2 di saya ini posisinya ada di sini nih. Berarti apa nih? Ini laut. Badan air berarti. Oke, berarti kita note
kelas 2 adalah badan air. Kalian apa? Nah, saya nggak tahu. Kalau kalian wilayahnya nggak ada lautannya ya berarti beda gitu kan kelas 2-nya. Matikan. Tapi dicatat ya, misalnya kelas 2 itu adalah badan air. Kelas 3. Nah, kelas 3 masih badan air. Nah, ini kalian catat. Berarti yang badan air ada kelas 2, ada kelas 3. Itu tidak masalah. Berarti badan air 1, badan air 2. Ya, nanti ujung-ujungnya kita bisa gabung sebenarnya. Jadi kelas 2 dan kelas 3 digabung jadi satu kelas, yaitu badan air. Ringannya gimana, Pak? Kenapa? Ringannya gimana, Pak? Kamu 5 kelas doang. Nah, problem kalau 5 kelas doang itu adalah begini nanti. Ini saya tunjukkan contohnya ya. Ini yang kemarin tapi kalau itu gini nih bisa dibilang otomatis nggak perlu pakai sampel gitu. Iya, otomatis. Jadi unsupervised ini otomatis dia ya, dia tidak pakai sampel ya. Nah, cuman begini. Nah, ini dia nih. Problemnya di sini. Ini kasus di saya ya, kasus di saya. Saya langsung loncat ke kelas 25. Ya. Perhatikan nih kelas 25 ya. Coba kalian perhatikan kelas 25 tuh. Bisa nggak kalian tentukan kelas 25 tuh apa? Yang kita ngelasin. Yang ini kan penutup lahan ya. Penutup lahan ini kan permukiman. Ya, permukimannya kan di sini ya. Permukimannya kan di sini ya. Tapi ternyata di kelas 25 itu dia permukimannya di mana-mana, termasuk yang di sini. Nah, ini memang permukiman juga. Ini semak belukar. Nah, ini problemnya. Ini saya bilang problemnya. Jadi jangan sampai satu kelas dia terdiri dari dua penutup lahan yang berbeda. Tapi kalau satu penutup lahan terbagi menjadi dua kelas itu tidak masalah. Misalkan kelas 2 badan air, kelas 3 badan air, tidak masalah. Bisa kita gabung nanti. Nah, kalau kayak begini kan nggak bisa kita pisah. Kelas 25 ini satu kelas tapi terdiri dari dua penutup lahan yang berbeda. Nah, ini problem. Berarti apa? Metode kita tadi, unsupervised tadi, tidak baik dalam memisahkan objek. Kenapa bisa seperti ini? Karena bisa jadi penutup lahan terbangun dengan tanah terbuka ini ya. Ini ya, reflektannya mirip. Makanya dia dianggap sama. Gimana cara memisahkannya? Cara memisahkannya adalah dengan cara pertama, kalian perbanyak number of classes-nya. Dari 30 misalnya, naikin 40. Naikin aja jadi 50. Masih nggak bisa juga, naikin 60. Waktu saya di Jepang dulu, ada mahasiswa Jepang yang penelitiannya itu mengekstraksi penutup lahan di DKI Jakarta. Jadi kerjanya itu melakukan penutup lahan, tapi dia itu bikinnya itu sampai 100 kelas. Jadi coba-coba terus ya. 80 kelas nggak bagus, 90 kelas. Karena memang di sana benar-benar melihat kualitasnya. Jadi kalau saya biasanya di geografi udah 30 kelas aja. Sudah cukup lah ya. Asalkan nanti ini mungkin karena iterasinya juga. Jadi bisa number of classesnya terlalu sedikit, makanya saya tidak sarankan tadi cuma 6. Karena kalau 6 mungkin nanti satu kelas bisa terdiri dari 3 objek. Itu bahaya. Semakin banyak number of classnya, probabilitas tersegmentasinya itu antar objek itu lebih besar. Ya. Kedua adalah iterasi. Iterasi biasanya kalau di geografi saya selalu menerapkan iterasinya diperbanyak, jangan 3.
misalkan 5 atau 10 gitu. Ya nggak apa-apa, kalian tunggu aja, tapi hasilnya itu pasti jauh lebih bagus karena komputer nanti akan merunning kembali. Probabilitas dia tersegmentasi, terpecah itu lebih besar. Coba lagi berapa saya sih? Kamu 100? Jawabannya Ya. 99 Pak. 90. 90. Udah selesai 90. Nah, kalau bayangkan kalau 90 gitu ya. Berarti kalian harus mendefine setiap kelasnya. Itu effort kalau kalian pakai unsupervised. Nanti tinggal pilih aja mau supervised atau unsupervised. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian mau pakai unsupervised gitu ya. Asalkan kalian tidak ketemu kayak begini. Ini kan contoh case aja karena tadi iterasi saya cuma 3. Biasanya iterasi itu 5 ke atas ya. Gitu. Nah, ya. Jadi itu unsupervised. Jadi effort kalian itu adalah di akhir ini mendefine setiap kelasnya. Lalu setelah itu kalian kalau sudah mendefine semuanya, ya, nanti kalian bisa namain. Ada di dalam buku saya. Kalau kalian nanti mau pakai unsupervised, silakan pelajari aja di buku saya step by stepnya. Nanti di rename ya. Ini bisa di rename nih nama-namanya. Gimana Pak caranya? Iya. Nanti kalian pelajarin aja. Tapi nggak cukup waktunya kalau dipraktekkan sekarang ya. Jadi ini di rename lalu nanti digabung untuk kelas-kelas yang sama digabung gitu. Jadi tidak 30 kelas. Pada akhirnya dia akan menghasilkan 6 kelas kayak gitu. Kalau memang ada 6 kelas penutup lahan di wilayah kalian gitu ya. Ya, di buku saya lengkap itu step by step gitu ya. Itu biasanya buku saya jual itu, cuman kalau kalian saya gratisin aja gitu ya. Tapi pelajarin yang benar-benar ya. Oke. Itu ya, jadi tadi terkait dengan klasifikasi penutup lahan. Ini nanti menjadi salah satu soal yang akan diujikan di UTS. Ya. Salah satu dia buat penutup lahan. Bebas mau pakai supervised boleh, unsupervised boleh. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut ya. Kita akan bermain dengan data topografi. Nah, saya berharap kalian sudah mendownload yang kemarin saya share data sampelnya. Ya. Nah, jadi selain data visual citra satelit optis, kalau kemarin yang kalian olah itu, yang Landsat 8 itu kan masuk kategori satelit sumber daya alam darat optis, sensor optis. Jadi memperlihatkan kenampakan objek-objek di permukaan bumi. Ya. Nah, selain citra sumber daya alam darat optis tadi, ada data yang bisa kalian download yaitu data topografi. Nah, istilahnya adalah digital elevation model. Nah, ini dia. Jadi apa sih digital elevation model itu? Intinya adalah ini adalah data spasial ya, yang berupa data raster yang menyimpan informasi koordinat x, y plus h atau z ya, yaitu nilai apa z atau h. Kalau x, y ini kan koordinat bujur lintang kan, posisi dia. H ini merepresentasikan nilai ketinggian. Begitu. Ya. Jadi DEM ini adalah data topografi sebenarnya. Ya. Nah, secara visual dia bentuknya begini. Jadi ini nggak kelihatan seperti apa yang kalian lihat di Landsat 8 gitu ya. Ada sungai, warna hijau untuk vegetasi, warna biru untuk badan air, tidak. Ini beda.
informasi yang disajikan atau yang terkandung beda. Dia memiliki informasi ketinggian, tinggi permukaan, kayak gitu. Jadi kalau kalian klik pixelnya, yang muncul ya dia kuartilnya juga karena dia raster juga sama kayak Landsat. Tapi nilai yang muncul itu bukan nilai reflektan seperti Landsat 8 itu kan nilai reflektan ya. Ini yang muncul adalah nilai ketinggian. Ya, misalkan kalau kalian klik di lokasi ini, munculnya nilainya 70. Berarti di lokasi yang saya titik tadi itu, saya identify itu ketinggiannya 70 mdpl gitu ya. 70 meter di atas permukaan laut. Nah, DEM ini dia dibagi menjadi dua kelas, dua jenis ya, yaitu DSM dan DTM. Maksudnya DSM dan DTM itu apa? Jadi kalau DSM itu dia mengekstrak ketinggian objek itu dari permukaan, dari surface-nya. Makanya dia DSM. Makanya kalau misalkan kalian scan ya, pakai sensor yang menggunakan karakteristik DSM ini, maka gambar bangunan itu kelihatan, pohon-pohon kelihatan, nampak gitu ya. Berbeda dengan DTM. DTM ini dia bukan surface-nya, yang diidentifikasi ketinggian itu adalah tirennya. Jadi kalau kalian gunakan DTM, ya hilang nanti apa objek-objek bangunan ya, kemudian rumput. Jadi dia hanya ngambil ketinggiannya itu cuman apa ya, tirennya aja, dasarnya saja. Kalau DSM atap bangunan itu kena ya. Kayak begini lah ya ketinggiannya. Kalau di DTM dia warna hijau ini. Kalau yang DSM ketinggiannya dia diukur dari atas objeknya atau permukaan objeknya. Tergantung data mana yang kalian butuhkan. Biasanya kalau orang-orang hidrologi ya, orang-orang geologi yang dibutuhkan adalah DTM ini. Ya. Hidrologi mereka ingin mengecek arah aliran air misalkan. Arah aliran air kemana aja sih? Itu bisa dimodelkan dengan GIS pakai model hidrologi. Jadi nanti ketahuan nih arah aliran air itu kemana. Kayak gitu. Tapi itu nanti ya kalau kalian tertarik mempelajari atau mendalami remote sensing ya, khususnya data radar gitu ya, karena ini salah satunya dibentuk oleh atau diproduksi oleh data radar, data citra aktif ya, bukan optis. Oke, kita bisa langsung aja download datanya. Jadi data itu bisa kalian download secara gratis, data topografi ini. Tersedia untuk global. Ya. Downloadnya gimana? Sama kayak kalian download citra satelit Landsat. Yaitu dari Earth Explorer ini. Sebagai contoh ya. Jadi misalkan saya mau mendownload daerah ND ya. Kalian plot boundary-nya. Saya mau download daerah sini misalkan. Oke. Kemudian nanti cari atau pilih menu dataset. Nah, di sini kalian pilihnya adalah digital elevation ini. Kalau kemarin kalian kan pilihnya Landsat ya. Nah, kalau kalian mau mendownload data DEM tadi, maka pilihnya digital elevation. Nah, ini tersedia banyak beragam jenis data yang ada. Tapi kita pilih saja yang SRTM, yang paling umum atau banyak digunakan. Karena resolusinya tinggi, ya, lumayan tinggi. Resolusinya sama kayak Landsat ya, 30 meter ya, 30 meter kalau tidak salah SRTM ini. Kemudian dia tersedia juga secara global, ya, karena di beberapa ini mungkin
ada yang tersedia hanya di wilayah tertentu nih, misalkan IFSAR Alaska, ini berarti hanya ada di Alaska aja, nggak ada di seluruh permukaan bumi ya. Tapi kalau SRTM ini ya, SRTM itu Shuttle Radar Terrain Mission. Jadi SRTM ini ya, nah adalah misi untuk mengekstraksi data elevasi permukaan bumi secara global. Ini pesawatnya. Dia bukan satelit tapi pesawat ya. Tapi dia menggunakan antena di sini. Beda dengan optis ya. Kalau optis kan pakai sensor foto ya. Kalau ini antena. Nah, jadi ada dua pengamatan dari dua antena ini bisa menghasilkan beda tinggi. Nah ini mereka memonitoring seluruh permukaan bumi dan datanya bisa tersedia di Earth Explorer dan kalian bisa download semuanya. Kayak gitu. Tersedia resolusi menengah 90 meter dan 30 meter. Ya, jadi kita pilih aja paling tinggi 30 meter. Oke. Jadi pilihnya yang SRTM 1 arc second global. Pilihnya yang raw ini aja. Kalau yang bawah-bawah ini dia sudah diproses lebih lanjut gitu ya, dikeluarkan water body-nya atau ada yang sudah dihilangkan pixelnya dan lain sebagainya. Jadi kita pakai aja yang raw data ini ya, SRTM 1 arc second ini. Kalau sudah di result, nah tinggal kita download aja dengan tombol ini, download option ya. Nah kemudian downloadnya yang GeoTIFF, nggak besar dia, nggak kayak Landsat. Landsat itu kan satu scene-nya 1 giga ya. Kalau ini cuma 24 mega, kecil ya. Dan dia juga punya ini ya, cakupan area. Nah ini salah satu cakupan areanya, jadi lumayan besar lah ya. Satu grid ini lumayan besar ya. Ya ini. Nah sekarang ini bisa kalian download dan saya sudah kirimkan di data yang kemarin. Itu salah satunya di dalamnya ada data radarnya, data DEM-nya. Ya jadi coba kalian cek datanya. Ya nggak usah. Nanti aja pas UTS kalian download sendiri ya. Karena salah satu yang diujikan juga ini. PJ. Di grup. Oh, udah di kalian download ya. Sebentar. Ini saya delete dulu ya semuanya. Close. Itu ada 4 kan ya? 4 file. Ada 4 file ya, betul. Oke ya. Nah, pertama yang kalian buka itu adalah file Landsat ND. Itu ada file Landsat-nya sebenarnya selain data DEM SRTM. Jadi yang Landsat ND ini adalah data Landsat-nya. Nah, yang bawah ini adalah data SRTM-nya, ya. Nah, sekarang buka dulu aja yang Landsat ya. Yang Landsat boleh kalian buka yang INP atau yang HDR. Dibuka. Nah, ini ya. Sudah terbuka ya? Jadi ini sama seperti yang kalian hasilkan kemarin. Landsat yang sudah di layer stacking, yang sudah di crop juga. Ini file yang TIFF Pak atau yang SDR? Yang SDR. Oke, sudah dibuka ya. Nah, sekarang lanjut kalian buka lagi yang file dengan nama S09 E121 1 ARC V3 ini. Nah, ini adalah data SRTM-nya. Ya, yang kalian download nanti dari Earth Explorer tadi. Produknya seperti dia, bentuknya GeoTIFF. Dan dia tidak ada band-bandnya. Dia cuma ada satu file saja. Ya.
Nah, dibuka saja. Nah, pasti nanti dia akan overlap ya, karena sengaja saya mencarinya yang posisinya sama dengan lensetnya gitu. Sudah muncul? Nah, sekarang kita coba identify ya. Nah, coba kalian cari di situ di lenset itu ada ini enggak, kawah kelimutu nih. Coba kalian cari kawah kelimutu. Kita mau tahu ketinggian kawah kelimutu itu berapa mdpl sih gitu. Nah, coba kalau sudah ketemu begini posisinya, kalian buka yang S09 E121 satu arc itu ya, atau data SRTM-nya. Lalu gunakan cursor value. Nah, lalu klik bebas yang mana aja, yang penting ada di sekitar kawah lah ya. Nah, saya klik di sini 1500 keluar tuh nilainya. Berarti ketinggian Gunung Kelimutu itu berada di elevasi 1504 ya, 1500-an lah ya. Tergantung kalian mengkliknya di posisi yang mana pikselnya. Ya. Oke? Oke ya. Nah, sekarang di sini kalian bisa lihat ya, rona yang ada pada visual SRTM ini grayscale ya, karena dia tidak ada band-bandan ya, cuma satu single band saja, dia satu gambar saja. Jadi yang semakin warnanya cerah menunjukkan elevasinya semakin tinggi. Semakin gelap berarti elevasinya semakin rendah. Ya. Nah, sekarang kita akan coba menampilkan efek hillshade atau wilayah bayangan. Caranya gimana? Jadi kalian masuk ke mode atau ke menu terrain. Ya, menu terrain. Kemudian kalian pilih fitur yang namanya topographic modeling. Nah, yang topographic modeling ada nggak? Ada. Magnifier. Nih, topographic modeling ini ya. Di double klik, kemudian nanti muncul jendela topo model input dem ya. Nah, sekarang yang kalian pilih yang mana? Kalian pilih aja yang SRTM-nya ini ya, yang S09 E121 lalalala. Pilihnya yang imagery-nya, yang band satunya ini ya. Pilihnya yang band satunya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti muncul beberapa opsi seperti ini. Jadi kalian bisa memilih pengukuran apa yang kalian butuhkan. Di sini ada perhitungan macam-macam ya. Ada aspeknya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ada slope, kemiringan lereng dengan unit degree, satuan derajat atau satuan persen nih ya, dan lain-lain. Ada minimum maksimum kurvatur. Kita pilihnya yang ini, yang shade relief. Oke.
sudah muncul shade relief ini, sudah pilih shade relief ini, tinggal kita atur posisi mataharinya, elevation dan azimutnya. Maksudnya apa elevation dan azimut? Jadi gini, karena ini kan nanti outputnya adalah wilayah bayangan, ya. Misalkan nih posisi kita berdiri di permukaan bumi. Oke. Nah, elevation tadi ya, ini menunjukkan posisi ketinggian matahari. Jadi, misalkan posisi kita di sini, kalau dia diisinya 0, berarti mataharinya sejajar dengan kita nih, berarti matahari terbit atau terbenam posisinya. Kalau dia 0. Kalau dia nilainya 45 derajat, dia satunya derajat ya. Nah, berarti dia posisinya ada di sini. 45 derajat dari permukaan kita berdiri. Nah, kalau kalian setting 90, berarti mataharinya tepat di atas kepala kalian. Nah, kalau kayak begini tentu akan tidak memunculkan bayangan karena posisi matahari ada di atas kita. Tentu ini tidak ideal. Karena kan kita cari itu adalah area bayangannya, sehingga nanti bisa menunjukkan mana wilayah lembah gitu ya, mana wilayah bukit. Ya. Jadi kita isi aja elevasi mataharinya 45 derajat. Ya. Oke, 45 derajat elevasinya. Kemudian azimut. Ini adalah posisi matahari berdasarkan arah mata angin. Ya. Jadi misalkan ini posisi kita ya berada. Kalau dia 0 derajat, kalau nggak salah sih dia di utara posisinya. Ya, kalau 0 derajat. Kalau 0 derajatnya di utara, berarti kalau 90 derajat dia berada di posisi matahari itu berarti ada di sini, di timur ya. Nah, jadi nilainya itu range 0 sampai 360 azimut itu. Sekarang gini, kita coba cek kita isi aja azimutnya 90. Ini kayaknya ya posisi matahari berada di timur. Ya. Ya sebenarnya kalau kalian mau posisi matahari di selatan juga nggak apa-apa. Nanti kan kelihatan nanti perbedaan bayangannya. Tapi saya pilih aja yang 90 ya. Kalau sudah dicus, beri nama Hillshade underscore 0 underscore 45 ya, sorry bukan 0 ya. Hillshade underscore 45 underscore 90. Itu maksudnya 45 elevationnya, 90 azimutnya. Ya, 90. Azimutnya 90, elevationnya 45. Kalau sudah dibuka, namanya Hillshade atau ya bebas sih namanya, terserah kalian juga nggak apa-apa lah. Mau relief gitu ya, atau mau shade relief daerah bayangan boleh, asal jangan pakai spasi. Dah, kalau sudah kita klik buka, lalu kita running oke. Nah, masukin di dalam ini. tuh ya. Kelihatan hasilnya? Kita bisa melihat berarti posisi matahari benar ya. Kalau 90 dia berada di sana, di timur nih. Tuh bayangan. Terang ini menunjukkan dia disinari matahari dengan sangat terang gitu ya. Sedangkan sisi baliknya gelap. Tuh ya. Nah, tampilan seperti ini dapat meningkatkan apa ya? Sisi keinformatifan visual dari gambar topografi kita.
Kita bisa melihat igir-igirnya ya, bentuk bukit, lembah. Jelas terlihat dari sini dibandingkan kalau kita menggunakan hanya yang tadi ini. Ya kan? Ya enggak? Ya. Nah sekarang gini, ini kalian nggak perlu ikuti ya. Saya merunning lagi relief shade reliefnya ini. Tapi ini saya bikin elevationnya 45, azimutnya berarti kalau dia barat berapa azimutnya? 170 ya. Nah, ini contoh aja ya. Kita mau lihat membandingkan ya. Hillshade 45 tadi 270 ya. Nah, ini hasilnya. Beda ya. Nah, ini kalau yang posisi dia matahari ada di posisi barat. Jadi sisi yang ini lebih terang dia. Yang di sini ketutup bayangan. Tetapi kalau yang posisi matahari 90 azimutnya berarti dia terang di sini, gelap di sini. Ya. Nah, ini bagus misalkan ya kalau diaplikasikan di wilayah untuk identifikasi kesesuaian lahan pertanian. Nah, biasanya kan kalau lahan pertanian kan butuh sinar matahari pagi hari misalkan. Kita bisa cek nih mana nih sisi-sisi bidang ya atau lahan yang terang ya kalau disinari matahari di pagi hari. Berarti kan daerah sini terang nih, bagus nih ya. Kalau kita konteksnya untuk mengidentifikasi kesesuaian lahan pertanian. Karena kalau di sini, nah ini gelap ini dia, tertutup, matahari tidak akan menyinari daerah sini di pagi hari, ya. Mungkin siang atau nggak sore, baru bisa tersinari matahari, gitu ya. Oke ya. Oke, sekarang selanjutnya kita matikan aja dulu yang hillshade-nya. Kita nyalakan yang data dem raw-nya ya, yang S09E121 ini. Kalau kita mau mengetahui ketinggian wilayah, kan capek ya kalau kita klik satu persatu ya posisinya ya. Nah, kita bisa mengatur pewarnaan. Kalau ini kan warnanya kan hitam putih. Kita bisa atur pewarnaan ya yang merepresentasikan interval ketinggian. Ya. Caranya begini. Kalian klik kanan yang di S09E121 itu. Lalu pilih raster color slice. Saya ulangin ya, klik kanan, pilih raster color slice, lalu pilihnya yang ini ya, yang S09E121 ya, yang di bawahnya yang band 1. Jangan pilih yang shade relief ya, pilihnya yang ini. Kalau sudah di oke. Nah, muncul seperti ini. Oke? Oh belum. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah, kita mau bikin kelasnya berapa kelas? Intervalnya. Misalkan 0 sampai 100 mdpl, 100 sampai 500 mdpl, kayak gitu. Misalkan gini, kita bikin rentangnya 8 kelas aja deh. Jadi yang harus kalian lakukan ini kan defaultnya muncul 16 ya.
kita bisa delete manual nih. Nah, sampai jumlahnya 8. Nah, seperti ini. Sudah? Kalau sudah, nah sekarang tinggal kita atur kelas-kelasnya. Misalkan kelas pertama, ini kan karena nilai minimum elevasinya ya ketahuan ya, nilai minimum minus 14, berarti ada pixel yang elevasinya minus 14 mdpl di bawah permukaan laut nih berarti. Sedangkan maksimumnya berarti ada pixel yang nilainya paling tinggi, yaitu 2115 nih. Nah sekarang gini, jadi kalau untuk kelas pertama ini jangan dirubah ya, karena memang nilai minimumnya minus 14 gitu ya. Nah ini kelas pertama nilai maksimumnya kita kasih aja 0. Ini mengindikasikan dia laut nih ya, minus 14 sampai 0. Lalu ini kita pilih 1. Ini kita pilih 1 sampai berapa ya? 5 deh ya. 5. Ini 6 sampai 10. 11 sampai 50. Ini sebenarnya bebas ya. Karena mau bikin berapa kelas intervalnya. 51 sampai 100. Terus 101 sampai 250. 251 sampai 500. Berarti ini 501. Nah, nilai maksimum ada 2000 ya. Oke, berarti ini yang kelas 6 saya naikin jadi 500 deh. Ini 501 sampai 1000. Ini 1001 sampai, nah nilai maksimumnya 2115. Nah, dibuat kayak begini. Coba. Itu 500. Oh iya, sorry. Ini nggak boleh begini nih ya. Ini harusnya 501 ya. Karena bingung nanti. Kelas 5 nilai pixel 500 masuknya ke kelas 6 apa kelas 7 ya kan? Bisa. Edit aja. Eh.
Sudah? Kalau sudah, kita bisa atur warna-warninya. Sebenarnya bisa kalian atur warnanya itu manual gini ya. Misalkan yang ini diklik kanan, yang color kelas 1 diklik kanan, kalau pilih edit color. Nah, nanti kalian bisa pilih nih. Misalkan blue ya, colornya blue. Oke. Nah, seperti ini. Edit color ya. Misalkan ini green. Edit manual satu persatu atau bisa dengan cara change color table ini. Klik change color table ini. Ya. Ini kalau warnanya diatur sesuai dengan gradasi yang ada. Misalkan gradasi red purple, green pink, atau black pink. Aye nanti. Bebas ya. Black pink nggak ada black pink. Saya pilihnya ini aja deh. Green, red. Saya pilihnya red temperatur aja. Saya pilihnya red temperatur. Bebas ya, tapi sebaiknya ada gradasi. Jangan warna-warni. Supaya orang tahu ya, semakin terang oh berarti dia semakin tinggi nih elevasinya gitu ya. Saya pilih yang red temperatur. Kemudian yang kelas pertama saya ganti nih manual. Klik kanan, edit color, saya ganti warna blue karena ini kan merepresentasikan laut ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian klik kanan, edit color, pilih aja blue. Nah. Kalau sudah di oke. Nah. Berarti yang putih-putih itu elevasinya tinggi ya, di atas 1000 kan. Kita bisa lihat area yang di atas 1000 mdpl itu semana aja sih? Sudah? Nah, ini juga bisa kita jadikan acuan atau data yang bisa menunjukkan wilayah rawan tsunami. Jadi misalnya gini, kita buat skenario, misalkan ya, kalau ada tsunami dengan ketinggian gelombang 5 meter, maka wilayah mana nih yang kena? Ya, berarti kan yang kelas 1 sampai 5, ya nggak? Artinya kalau misalkan ada tsunami dengan ketinggian 5 meter, kita bisa modelkan wilayah mana aja yang terdampak. Ya. Berarti yang coklat tua ini nih, ini bakal kena atau menjadi inundasinya daerah tergenang tsunami. Kalau ketinggian tsunami 5 meter ya. Nah, itu dia tuh ya. Areanya. Oke. Nah, kalau sudah, coba
kalian checklist heal setnya. Jadi yang nyala itu 2 layer nih. Yang hasil klasifikasi ketinggian, ini sebenarnya klasifikasi juga sih sebenarnya. Kita kan mengelompokkan warna-warna. Tinggian sama heal set dinyalakan, dicentang gitu ya. Kemudian yang warna-warni ketinggian ini ya diatur ininya transparasinya ini. Nah, jadi seperti ini. Gimana? Transparasinya diatur seperti ini, digeser jadi biar kelihatan ya ginilah pokoknya. Jadi bagus gitu ya tampilannya. Mending dibuat satu gini. Mending yang siap. Gue buat 2 slide. Mending dibuat 2 set atau yang ini sama yang ini buat di slide ketiga. Mending gini aja ya. Nyampe-nyampe nanti. Lebih orang harus scroll. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat tampilan 3 dimensinya. Kita akan buat citra ini, citra Landsat ini, yang ini ya, tervisualisasi menjadi 3 dimensi. Gimana caranya? Nah, tentu untuk bisa menampilkan itu dalam bentuk 3 dimensi, Landsat ini harus ditandem atau diintegrasikan dengan data DEM. Ya. Jadi harus ada data DEM karena Landsat ini dia tidak memiliki informasi ketinggian. Ya. Jadi kita harus sediakan data DEM-nya. Nah, di sini kita sudah buat DEM-nya ya. Nah, cuma gini. DEM-nya ini sebaiknya kita potong seluas si Landsat-nya ini. Ini kan terlalu lebar nih, ya. Si SRTM-nya terlalu melebar. Jadi kita buat dulu areanya, ya kalau bisa idealnya sama lah ya dengan data Landsat-nya, coverage-nya. Nah, caranya gimana? Sama seperti yang kemarin kalian lakukan, memotong resize, betul. Jadi masuk ke raster management, lalu pilih resize data. Nah, yang mau di resize yang mana? Kan yang mau kita potong adalah si SRTM-nya kan. Nah, jadi pilihnya yang S09, S121, 1 ARC V3. Oke. Yang resize ya, pilih resize. Dia ada di raster management. Kalau kalian nggak hafal, tapi inget toolsnya, ketik aja resize. Nah, resize data. Bisa diketik di search di atas ini. Ya. Kalau kalian lupa nih resize ada di mana sih? Dia ada di raster management. Kemudian kita pilihnya yang SRTM-nya ya, yang S09 E121 ini.
yang dipotong. Yang dipotong yang SRTM-nya kan? Ah, jadi gini. Kalau sudah di-select, klik OK. Sorry. Pilih ini, lalu pilih yang ini. Pilihnya spatial subset ya, bukan langsung OK. Pilih spatial subset. Nah, spatial subset seperti ini. Nah, kalau kalian memotongnya dengan cara yang kemarin kan kita pakai tombol image ya. Kayak gini. Nah, sekarang bisa nggak kalian ngepasin gitu ya? Posisinya ada di mana sih lenset itu? Nah, nggak bisa kan? Jadi jangan pakai image, tapi pakai file. Betul. Pilih file. Jadi pemotongnya itu kita define pakai file, lalu pilihnya yang lenset ND. Nah, jadi lenset ND ini pemotongnya. Ya. Jadi nanti potongannya itu luasannya akan sama dengan si data lenset ND-nya. Pilihnya lenset ND ya. Klik OK. OK lagi. OK lagi. Nah, lalu di choose ya. Kemudian diketik namanya, misalkan SRTM clip. Nah, saya beri nama SRTM clip. Ya, SRTM itu nama datanya. Kan kita memotong SRTM-nya kan seluas cakupan si lensetnya. Kalau sudah buka OK. Nah, kita akan dapatkan SRTM-nya itu seluas lensetnya. Oke, sudah bisa ya. Nah, sekarang kalau sudah sama cakupan areanya, ya kan, udah sama ya. Ini juga bisa kalian lakukan ya kalau kalian mau memotong misalkan band 10 thermal. Mereka kan sudah mengekstraksi data thermalnya ya. Nah, bisa juga dipotong seluas. Jadi cakupannya sama semua gitu maksudnya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita buat dia tampilannya 3 dimensi nih, si lensetnya ini. Caranya kita pilih menu terrain lalu pilih 3D surface view. 3D surface view. Oke. Maka akan muncul kotak dialog select 3D surface view image. Nah, ini yang diminta adalah bandnya atau citra optisnya, citra RGB-nya nih. Kita pilihnya yang udah dipotong ya. Mana yang udah dipotong? Emang udah dipotong ya. Yang dipotong itu kan SRTM-nya justru ya. Oke, kita pilih dari lensetnya ya. RGB-nya kita pakai natural saja. R-nya 4, green-nya 3, blue-nya 2. 432. Sudah? Kalau sudah di OK. 432. Kalau sudah di OK nanti muncul kotak associate them. Nah, ini kalian pilih yang dari SRTM clip.
ya. Jadi pilihnya yang resize band ini nih, yang SRTM clip ini ya. Oke. Kalau sudah di oke. Nah, oke. Kalau sudah, nanti muncul parameter visualisasi seperti ini. Ini tergantung kemampuan laptop kalian masing-masing ya. Kalau laptopnya canggih kayak saya, pilihnya yang full, biar resolusinya tinggi. Yang bawahnya juga full. Kalau kalian nggak sanggup, hati-hati nanti komputernya meledak. Dah, yang full, tapi jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Oke, kalau sudah di oke. Nah. Bisa ya? Bisa komputernya? Bisa. Oke. Jadi ini tampilan 3D-nya. Ya, Google Earth bisa kayak begini karena dia ada data SRTM-nya ditandem dengan SRTM, makanya dia bisa muncul. Kita juga bisa